Halo, selamat akhir pekan, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat, dari Telaga Raja, Kota Ambon. Apa kabar di akhir pekan? Kiranya tetap semangat dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya ingin berbagi pagi hari ini berkaitan dengan Ecclesia Domestica atau gereja keluarga, gereja rumah tangga, ya. Satu isu, satu perhatian, suatu gerakan yang bersifat nasional, bahkan mondial. Karena bukan saja digumuli oleh gereja-gereja di Maluku, dalam hal ini gereja Protestan Maluku, tetapi juga oleh gereja-gereja se-Indonesia yang bernaung dalam Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Nah, kenapa menggunakan istilah rumah tangga? Tentu ini perluasan makna dari sekedar family atau keluarga. Kalau dalam bahasa Inggris ada dua kata yang saling berkait. Yang pertama yaitu family, yaitu keluarga. Keluarga juga ada dibedakan antara keluarga inti atau nuclear family dan keluarga besar, extended family, ya. Tetapi ada juga istilah dalam bahasa Inggris yaitu household. Household artinya ikatan-ikatan sosial dalam lingkup yang memang kecil. Di situ ada keluarga tentu saja, tetapi juga ada hubungan-hubungan sosial, seperti misalnya di rumah ada saudara yang ataupun kenalan yang datang untuk sekolah dan tinggal bersama di satu rumah, ya, walaupun tidak punya hubungan langsung dalam family, tetapi itu bagian dari rumah tangga. Dan di dalam konteks itulah proses pembinaan, proses interaksi berlangsung dalam semangat kasih, di dalam iman, dan di dalam spiritualitas. Jadi itulah Ecclesia Domestica atau gereja rumah tangga. Nah, saudara dan sahabat sekalian, tentu saja ini gerakan yang tidak sekali jadi, ya, dan tidak juga otomatis akan didukung ataupun ditopang oleh semua keluarga. Ini butuh effort, butuh usaha, butuh kesabaran juga, dan tentu butuh doa yang sungguh supaya gerakan ini tidak sekedar gerakan yang formalitas, tetapi betul-betul menjadi spirit, satu semangat yang dihidupi secara day by day, hari demi hari, waktu demi waktu. Karena saya yakin dan percaya kalau Ecclesia Domestica ini betul-betul kita seriusi, maka pada waktunya entah setahun lagi kita akan melihat buah atau paling kurang kuncup-kuncup, ya, tunas-tunas harapan yang mekar. Karena keluarga-keluarga sudah semakin dekat dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab, semakin tekun secara spiritual karena berdoa secara sungguh-sungguh, secara keluarga, dan itu satu dimensi, ya, Ecclesia Domestica. Tentu saja Ecclesia Domestica tidak hanya berhenti pada kegiatan ritual, yaitu berdoa dan membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu harus diaplikasikan. Dan oleh karena itu kalau saya bersama dengan jemaat di Sion, kami mengembangkan apa yang disebut sebagai GAS, 5 GAS, Gerakan Anak Sion, yang semuanya berbasis kepada keluarga. Jadi yang pertama yaitu gerakan keluarga prima. Nah, saudara dan sahabat sekalian, kenapa kita menambahkan keluarga prima atau binakel prima? Karena kita berharap gerakan ini tidak hanya biasa-biasa saja, ya, tetapi harus mempunyai dampak di mana keluarga-keluarga semakin prima, semakin tangguh, semakin maju, ya. Itu harapannya. Itu doa juga, keluarga prima, gerakan binakel prima. Yang kedua, kalau binakel prima itu basisnya adalah Alkitab dan doa, baca firman Tuhan dan doa, maka tentu saja setelah baca Alkitab dan setelah berdoa kita harus bertindak, action, kan? Nah, apa saja? Maka kita buat gerakan yang kedua, namanya gerakan atasi sampah. Nah, itu langsung tindakan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan menciptakan segala sesuatu baik, lingkungan alam juga baik, maka gerakan atasi sampah adalah aplikasi dari firman Tuhan yang tadi dalam gerakan yang pertama itu, gerakan keluarga binakel prima, ya. Kalau itu sudah bagus, maka budaya sampah, tertib sampah plastik dikurangi, atau namanya diet sampah plastik, buang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan hidup,
menanam pohon-pohon, dan pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan kita harus dorong sungguh-sungguh konsisten dan berkelanjutan. Itu gerakan atasi sampah yang intinya adalah melestarikan lingkungan. Yang ketiga, para sahabat sekalian, yaitu gerakan hemat energi. Nah, hidup kita selalu membutuhkan energi. Sekarang saya berinteraksi dengan saudara juga membutuhkan energi supaya HP saya bisa berfungsi. Juga ada lighting, cahaya, pencahayaan. Datangnya tentu dari listrik. Tetapi mari saudara dan sahabat sekalian, supaya kita tidak mengalami krisis energi, kita mulai menata penggunaan hemat energi. Itu air, itu listrik, tapi juga air misalnya, itu energi juga, mineral. Jadi jangan sampai kemudian kita mengalami krisis air yang sangat parah karena kita boros. Kita tidak menggunakan, misalnya ada keran yang masih bocor, terbuka, harus kita perbaiki hal-hal kecil dan menggunakan sumber-sumber energi secara secukupnya. Itu yang ketiga ya, gerakan hemat energi. Yang keempat, yaitu gerakan hidup ugahari. Saudara sahabat sekalian, firman Tuhan berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup ya, ugahari artinya cukup, sederhana, jangan berlebihan, jangan tamak ya. Jadi sudah punya HP 1 mau HP 2, 3, 4 ya. Sudah punya mobil mau lagi banyak lagi ya. Ya itu hak saudara. Tetapi kalau itu kemudian membuat ada langkah-langkah tindakan yang tidak benar dan merugikan orang lain, ya itu berarti kita tidak bisa menahan diri, dan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh keinginan untuk memiliki semua hal ya. Dan ingat bahwa keinginan kita itu tidak pernah terpuaskan. Udah punya baju baru, mau lagi baju yang lain, walaupun nanti kemudian baju yang lama tidak dipakai lagi. Lalu kita menjadi sangat konsumtivisme. Nah, ini ugahari mengajak keluarga-keluarga untuk kita hidup sederhana ya. Menu-menu di meja juga yang sederhana ya. Makan yang secukupnya, jangan makan berlebihan sampai kemudian sakit perut ya, atau makan dan membuang makanan-makanan orang lain jadi membutuhkan makanan ya. Itu ugahari dalam konteks makanan, belum lagi dalam konteks kebutuhan-kebutuhan teknologi, kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi mari kita gerakan hidup ugahari. Dan yang terakhir, yang kelima ya, yaitu gerakan digital injili. Nah, yang sekarang ini ya, saya menggunakan media digital. Tentu saya ingin berbagi konten yang positif. Saya tidak mau berbagi berita bohong, hoax, ataupun provokasi. Saya mau melakukan edukasi. Saya melakukan literasi lewat media digital. Karena apa? Karena kalau itu saya bisa lakukan dan ada satu orang saja merasa tercerahkan, ya saya sudah bersyukur. Tidak perlu semua orang. Karena orang yang paling tidak berbahagia adalah orang yang berpikir bahwa dia bisa memuaskan semua orang. Saya tidak pernah berpikir begitu ya, bahwa semua orang akan sepakat dengan interaksi di media digital. Ada orang juga yang mungkin tidak suka. Tetapi satu hal yang pasti bahwa gunakanlah media digital untuk tujuan-tujuan yang baik, menginspirasi, memotivasi, saling belajar, saling menerima masukan, kritikan, dan lain sebagainya. 5 gerakan yang sedang dilakukan basisnya adalah Ecclesia Domestica atau gereja rumah tangga, gereja keluarga. Mudah-mudahan saudara dan sahabat sekalian pelan-pelan ya. Saya juga tidak berpikir bahwa ini gerakan sulap yang sekali jadi, tapi step by step, kesabaran, dan tentu mengandalkan karya Roh Kudus. Karena kita mengerjakan bagian kita, selebihnya Tuhan yang akan menyempurnakan. Kita hanya alat yang Tuhan mau pakai untuk membuat umat, membuat keluarga semakin dekat dengan firman Allah, semakin dekat dengan Tuhan dalam doa, semakin hidup sehat, lingkungan sehat, ya, budaya ugahari, hidup sederhana, menghargai hasil teknologi tetapi juga menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang positif, dan membuat orang banyak merasa bahagia dan sukacita. Ya, itu bisa kita lakukan kalau kita selalu berserah kepada Tuhan, kita rendah hati untuk saling bekerja sama, saling mengapresiasi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Demikian saudara dan sahabatku, sedikit sharing di antara kita semua. Selamat akhir pekan buat para sahabat semua di mana saja berada. Tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan memberkati.